Yang penting nyaman bagi tubuhnya, silakan. Yang terpenting punggung niki. Nah, jangan bungkuk, luruskan. Nih, lurus, buka sedikit bagian dadanya. Rasakan kalau terasa nyeri, biasa tulang punggungnya, kebiasaan kita begini. Dalam latihan kita membiasakan untuk membenarkan posisi tulang belakang. Membiasakan, ya mesti terasa ketika nanti duduk. Biasanya begini kalau kebiasaan kita bungkuk, turun gitu dia nih. Dia mencari rasa nyaman yang biasanya kita lakukan. Dia akan mencari tubuh kita. Habis itu kita lagi begini kan, dia merasa kayak tertarik dia, ingin mengalih ya, seret. Karena kebiasaan, merubah kebiasaannya nggak berat. Nah, makanya harus dilatih untuk sering. Nih, baik, punggung luruskan. Ibu jari dan telunjuk kita pertemukan. Nih. Nah, segini. Letakkan di atas lututnya. Ketiga jari berikutnya kita bawa ke depan. Tidak harus berkontraksi. Relax. Oke. Bahunya menjauh dari telinga. Ampunan. Nah, kalau seperti ini, daerah leher terjepit, daerah ruas tulang belakang juga akan terjepit. Ya. Nih. Daerah rusuknya kita relax, turunkan bahu. Nih. Kedua mata, lihat hidungnya ya, kedua mata lihat hidung, sehingga secara perlahan kelopak mata menutup. Kalau masih sulit, bisa dibuka sedikit bagian mata, lalu secara perlahan mulai turunkan kelopak matanya. Lalu pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita. Ketika kedua mata sudah dipejamkan, mari kita merilekskan diri terlebih dahulu dan memfokuskan pikiran kita. Sadarilah badan kita. Apapun yang tadi, apapun yang saat ini, pikiran kita sibuk memikirkan sesuatu di luar dari tubuh kita. Perlahan abaikan. Apapun yang masih terbayang dalam pikiran kita, mungkin ketika perjalanan menuju ke tempat latihan kita ini, melewati beberapa hal baik di jalan yang mungkin saat ini terlintas dalam pikiran kita, perlahan abaikan. Bawalah seluruh perhatian pikiran kita pada tubuh kita masing-masing. Rasakanlah kepala kita, leher kita dengan lembut, rilekskan. Bahu kanan dan seluruh tangan kanan juga rileks. Bahu kiri dan seluruh tangan kiri kita juga rileks. Dada, perut, dan daerah organ kelamin juga rileks. Begitu pula baik kaki kanan seluruhnya maupun kaki bagian kiri juga rileks. Rasakanlah badan kita dengan sayang. Rasakanlah badan kita dengan penuh cinta kasih. Tersenyum bibir. Tersenyum, sadari. Kalau terasa punggungnya membungkuk, luruskan. Sadari. Ketika kesadaran ada di badan, berarti pikiran kita tidak ada lagi kemana-mana. Ada seluruhnya di badan. Ketika badan sudah terasa lebih nyaman, perlahan pikiran kita bawalah pada napasnya di hidung. Rasakanlah napasnya di hidung. Tatkala napas masuk, coba disadari. Ada udara sejuk mengalir ke hidung kita.
coba dirasakan. Dan tatkala napas kita keluar, rasakan hawa hangat mengalir. Sadari, sembari bibir kita tersenyum. Ketika kita tersenyum, kita menerima kondisi tubuh kita saat ini, apapun keadaan. Baik rasa sakit yang muncul, baik rasa gelisah yang muncul, kita terima apapun kondisi tubuh kita. Ketika kita menyadari, berarti pikiran kita ada di mana saat ini kita berada. Terus sadari napasnya. Napas masuk mengalir sejuk, napas keluar mengalir. Bayangkanlah hal-hal yang baik, energi yang positif mengalir seiring dengan oksigen yang kita hirup. Dan bayangkanlah hal-hal yang buruk yang mungkin saja dalam diri kita miliki, seperti rasa tidak terima, rasa benci, rasa tidak percaya, ego, dan lain sebagainya yang terkadang terlintas ataupun tanpa kita sadari kita lakukan. Bayangkan keluar seiring dengan nafas yang kita hembuskan. Tersenyum, terasa gatal baik di daerah tangan, baik di bagian tubuh yang lain. Tersenyum, terasa kesemutan juga. Tersenyum, menerima kondisi tubuh kita apa adanya. Relax. Kita berdoa kepada Tuhan, Ida Sang Yang Dewasa, semoga selama kita berlatih terhindar dari kesalahan gerak, diberikan bimbingan dan tuntunan, serta mendapatkan manfaat baik sehat secara jasmani kita maupun rohani kita dari segala hal yang tidak benar. Semoga kita dituntun dan dibimbing pada kebenaran yang hakiki dari segala kegelapan pikiran kita. Semoga kita dibawa pada cahaya pengetahuan. Untuk itu, mari bersama-sama kita juga memohon izin pada tempat saat ini di mana kita berlatih, sehingga selalu didukung oleh energi yang positif dan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif, dan latihan kita berjalan dengan baik. Bagi yang hafal mantranya silakan lantunkan, bagi yang tidak, lantunkan di dalam hati dan ikuti secara pelan. Yang akan melantunkan Gayatri dan Mertium Jaya Mantra. Berdoa. Santi, Santi, Santi. Ini sap-sapkan kedua telapak
telapak tangannya sampai terasa lebih hangat. Lalu tempelkan di bidang wajah. Rangsang dengan rasa hangat di telapak tangan, lalu buka matanya pelan-pelan. Kalau masih slip, saya usahakan kembali. Perlahan kembali tempelkan raut wajahnya, buka matanya pelan-pelan. Nih. Ya. Yang kesemutan kakinya boleh diluruskan. Nih. Kalau nenten, diangkat lanjut. Boleh sambil diluruskan kakinya, nggak apa-apa. Nih, silakan aja. Nih, boleh diluruskan, tapi usahakan punggungnya lurus. Oke. Sekarang pelan-pelan angkat tangan, tarik nafas. Kencangkan bagian sikunya, sejajarkan dengan daun telinganya. Nih. Kalau masih di depan, coba ditarik lagi, ya, sampai terasa tulang belakangnya diluruskan. Rasakan ruas-ruas tulang belakangnya semakin naik lagi, ya. Ada renggangnya diangkat, ya. Kencangkan tangannya. Lalu tarik nafasnya, pelan-pelan. Tarik nafasnya, tangannya tidak terlalu melebar, dekatkan sampai di daun telinga, lurus. Oke, pelan seiring dengan tangannya turun, hembuskan nafasnya. Oke. Kita ulangi lagi, tarik nafas, yang masih tangannya di depan, coba bawa ke samping sejajar daun telinganya, tarik. Rasakan ruas tulang belakangnya ditarik, bagian lumbarnya. Nah, di sini. Tarik nafasnya. Oke, buang nafas. Kita maksimumkan dengan paru-paru. Kita ulangi, tarik nafas. Tarik nafasnya. Oke, buang nafas melalui hidung. Ingat, keluar masuk nafas dari hidung. Nih, tarik nafas. Oke, kaitkan sekarang bawah ke atas. Ya, tarik bawah ke atas. Sikunya semakin diluruskan yang mampu. Silakan lihat perlahan ke atas, tarik nafasnya lebih panjang. Sekarang tekuk dagunya, yang bisa tahan nafasnya silakan, yang tidak hembuskan saja. Iya, buang nafas, relax, turunkan tangan. Pelan-pelan. Tarik nafas, angkat tangannya. Rasakan oksigen mengalir ke daerah hidung, lalu bawa ke daerah paru-paru, lalu tekuk dagunya tahan. Ini namanya Jaladhara Bandha. Mengunci bagian leher sehingga udara hanya ada terhimpun di bagian paru-paru, lalu melalui 7.000 nadi dalam tubuh diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Kembali hembuskan nafas. Kalau ditanya berapa tahannya sih, sesuaikan dengan diri aja. Kalau memang nggak kuat, langsung aja hembuskan. Jangan sampai jangan sampai kenter. Oke. Jadi sesuaikan aja dengan tubuh, karena tubuh kita memiliki batas masing-masing. Ketika dia sudah kita kuat, kita paksakan, biasanya berat nadanya. Oke, berarti harus dilepas. Ketika orang sesak misalkan, nggak bisa nahan lama, jangan dipaksakan. Kalau seandainya di antara yang hadir ada punya sesak, jangan memaksakan. Karena seiring dengan latihan, sering latihan, entah di rumah nanti dicoba rutin, perlahan penahannya pasti mampu. Karena Niki terbuka rongga dadanya. Nih, sekarang kita lanjut, tarik nafasnya. Oke, sekarang pegang tangan kanan dengan tangan kiri, tarik dia. Sudah. Sekarang bawa ke bagian kiri, tapi badannya tidak nunduk, direbahkan. Sambil bernafas normal, lalu rasakan bagian pinggang kanan. Oke, kepala tidak nunduk, kalau bisa pelan-pelan lihat ke depan atau lihat ke atas. Lalu tarik tangannya, hembuskan nafas. 1, 2, 3. Oke, kembali tarik nafas, relax semua. Pelan, ulang lagi, tarik nafasnya pelan saja. Nikmati setiap rasa yang diberikan oleh badan kita. Oke, perlahan bawa ke bagian kanan, hembuskan nafas. Apapun sensasi yang muncul di badan, sadari. Terutama di bagian tulang belakangnya sekarang ya. Rasakan di pinggangnya, rasakan sampai ke daerah rusuk. Tarik nafasnya, buang nafas. Oke, kembali tarik nafas, buang nafas. Sekarang tangan kirinya letakkan di samping paha kiri. Sudah. Usahakan sejajar dengan bagian pantat. Nih, sehingga nanti badan kita nggak terlalu condong ke depan. Sudah. Pelan-pelan angkat tangannya bagian kanan, tapi usahakan bahu tidak naik begini. Lalu dorong dengan tangan, badannya dorong dengan tangan, sehingga dia akan mendorong bagian pinggang kita nih di ginjal kiri. Lalu tarik nafasnya. Oke, nah seperti sikunya lurus. Sudah.
bawa ke bagian kiri, hembuskan nafas. Yang mampu lihat ke bagian atas, tarik nafasnya, buang nafas. 1, 2, 3. Oke, kembali relax. Sebaliknya bagian kanan, hal yang sama kita lakukan ya. Tarik nafasnya, ya, bawa ke bagian kanan, hembuskan nafas. Bahu tidak ke depan, tidak juga ke belakang, tidak juga ke atas. Turun sejajar. Ya, atur sendiri menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. 5, 6, 7. Oke, kembali relax. Sekarang yang mampu, kalau yang tidak cukup seperti tadi, yang mampu tekuk sikunya. Lalu usahakan bagian lengan kirinya itu vertikal, tidak diagonal. Oke, vertikal. Lalu angkat tangan bagian kanan, tarik nafas. Oke, dadanya bawa ke depan. Hembuskan nafas. Rasakan pinggang bagian kirinya. Tarikan dada bagian kanannya. Hembuskan nafasnya. 5, 6, 7, 8. Oke, kembali relax. Tadi sekali ya. Tekuk pelan-pelan, angkat tangan, tarik nafas. Hembuskan nafas, lihat ke atas. 1, 2, sikunya luruskan. 3, 4. Oke, kembali relax. Oke, kiri kanan sampun. Sekarang kita bawa ke depan. Angkat tangannya, tarik nafasnya. Turunkan pelan-pelan badannya ke depan. Iya, turunkan, hembuskan nafas. Iya, hembuskan nafas, turunkan. Yang bisa keningnya, yang tidak semampunya bisa turun. 5, 6, 7. Sekarang coba jalankan bawah ke bagian samping kanannya. Ya, bawah jalankan tangannya ke samping kanannya. Sampun. Lalu turunkan lagi badannya, rasakan tarikan pada bagian pinggul kiri kita. Hembuskan nafasnya. 1, rasakan badannya. Sekarang ke bagian pinggul kirinya, pinggang kirinya. 5, rasakan tarikannya lagi. 7, ke bagian kirinya. 7, 8. Oke, pelan-pelan tarik nafas. Bawa jalankan ke bagian tengah dulu. Ampun, sekarang bawa ke bagian kiri. Ya, sejajarkan dengan bagian lutut kirinya. Tarik, kayak ditarik. Tangan kita semakin menjauh ke bagian kiri. Tangannya semakin menjauh ke bagian kiri. Rasakan tertarikannya pada bagian pinggang kita bagian kanan. Ke bagian pinggul atasnya bagian kanan. 5, 6, 7. Nafas normal tanpa ada penahanan nafas. 8. Oke, kembali ke tengah dulu. Kembali ke tengah, kembali ke tengah. Turunkan keningnya. Sekarang pelan-pelan bawa tangannya ke belakang punggung. Yang mampu kaitkan di belakang punggung. Ya, perlahan. Yang mampu lagi tarik dia sampai lurus. Ya, tapi yang tidak semampunya menarik. Nah, bagian ini terasa ada pemutaran pada bagian bahu kiri dan kanan kita. 5, 6, 7. Oke, pelan-pelan turunkan kembali, bawa kembali ke depan. Lalu angkat badannya, tarik nafasnya. Buang nafas. Ya, luruskan kakinya. Ya. Kalau semakin rutin latihan, nanti bisa untuk menarik bagian tulang belakangnya. Kelihatannya sih gampang, tapi akan sakit bagian sini. Nah, lalu bisa turun. Sekarang cukup diluruskan kakinya, bawa ke depan. Tangannya letakkan di samping badan, kita pegang sebentar bagian persendian kita dari kakinya. Kiri dan kanan silih berganti dulu. Usahakan sikunya tetap dalam kondisi tidak tertekuk ya. Tangannya letakkan aja di samping badannya, punggungnya lurus. Ya, sampun. Sekarang telapak kaki kiri dan kanan. Kanannya tarik, maksimumkan tarik sampai terasa bagian betisnya tertarik. Sekarang sebaliknya. Iya, hal yang sama. Kanannya, kirinya. Ya, kanannya, kirinya. Sekarang putar. 1, 2, 3, 4. Oke, balik. 1, 2, 3, 4. Cukup. Sekarang tekuk kakinya.
Kaki kanannya tekuk nih, tangannya letakkan di pangkal pahanya nih. Ya, usahakan ujung jari kaki bagian kiri tetap dia ke atas. Sehingga pada bagian kaki kiri tetap ada perlakuan yang kita lakukan. Ampun ah. Nah, jangan dilepaskan ya. Jadi pikiran tetap mengontrol bagian badan kita sebelah kiri. Mesti fokusnya ke bagian kanan. Tangan pangkal paha, badan agak sedikit direbahkan ke belakang tapi nggak bungkuk, lurus. Udah, luruskan kaki kanannya ke depan. Tarik bagian ujung jari kaki kanannya, ya kencang. Tekuk. Luruskan, tekuk. Semakin nyaman, semakin tinggikan, tekuk. Lurus, tekuk. Luruskan, tekuk. Luruskan, tahan. Ampun. Sekarang pegang pergelangan kakinya. Ya, punggungnya jangan dibungkukkan. Dorong dadanya ke depan semampunya. Ya, kaki kiri tetap aktif. Sekarang tarik nafasnya, lihat ujung jari kakinya, tarik nafasnya. Perlahan tahan dulu nafas, pelan-pelan tarik kakinya, baru hembuskan nafasnya. Semampunya bisa menarik. Ya, rasakan pangkal pahanya bagian bawah. Ya, bawah lututnya. 5, rasakan. Tarikan kontraksi yang muncul. 7. Masih nafas normal. Ya, 8 pelan-pelan. Turun, tapi jangan dilepas tangannya. Tangan kirinya naikkan, tarik nafas. Pelan, bawah, hembuskan nafas. Tangan kirinya pegang telapak kaki kanan. Mampu, kalau tidak pergelangan kakinya. Oke, udah, lepaskan tangan kanan. Usahakan tetap lurus. Iya. Lalu punggungnya dorong ke depan, tarik pinggul kanan. Sekarang tangan kanan bawa ke depan. Tarik nafas. Bawa ke bagian kanan, hembuskan nafasnya, lihat tangan kanannya sejauh mungkin. Ya, sedikit diputar. Dadanya dorong ke depan. Iya, punggungnya diluruskan. Terus 5, nafas normal. Rasakan saat pada tubuhnya. 7. Pahanya tarik bagi bagian kanan. 7,5. 8. Kembali tarik nafas. Oke, hembuskan nafas, turunkan kakinya. Bagian kiri mungkin nih, hal yang sama, pelan-pelan. Ya, lurus, kaki kanan tetap kaki tekuk, lurus, tekuk, lurus, tekuk, lurus, tekuk. Ya. Kurang lebih 1-8 lah kita lakukan. Oke, kalau tujuan yang lain mungkin bisa dimaksimumkan sampai 2 kali. Istilahnya 1 kali 8 itu kali lagi 2. Tahan, sekarang pegang pelan kakinya. Kaki yang tekuk luruskan, baru punggungnya dorong. Ampun, tarik nafasnya. Tarik kakinya, hembuskan nafasnya. 5, nafas normal. Ya. 6, nafas normal. Dekatkan. Lagi. Dekatkan dengan lututnya. Kalau bisa tulang keringnya. 7, 8. Oke, turun. Nah, kanan ini. Pelan, hembuskan nafas. Pegang telapak kaki bagian kiri. Pelan-pelan. Kencangkan lututnya lagi. Dorong lagi punggungnya. Dadanya bawa ke bagian kirinya. Tangan kiri ke depan. Tarik nafas pelan-pelan. Lihat ke belakang. Hembuskan nafas. 1, 2. Dorong lagi. 3, 4, 5. Nah, rasakan bagian paha bagian kirinya. Oke, kembali. Oke, turun karinya. Nih. Nah, sekarang cukup lututnya. Yuk putar persendian bagian lututnya ke depan, putar kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, balik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa nyentuh sampai ke karpetnya, nih. Oke, cukup. Bagian kiri. Hal yang sama kita lakukan, putar keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, turunkan. Sapun, sekarang cakupkan kedua telapak kakinya. Oke, punggungnya luruskan. Angkat tangannya lagi, tarik nafas.
Oke, tekuk dagunya. Turunkan badan, pegang ujung jari kakinya. Lihat ke depan dulu. Lihat ke depan, sampun. Lihat ke depan. Panjangkan tulang belakangnya dulu. Tarik nafasnya, panjangkan tulang belakangnya. Baru turunkan pertama, perutnya turun. Baru pelan-pelan terakhir dada dan keningnya pelan-pelan turun. Hembuskan nafas. Ya, bernapas normal. Rasakan pinggul kiri dan kanannya. 5, nafas normal. 7, 8. Oke, tangan tetap di jari kakinya. Angkat badannya, tarik nafasnya. Panjangkan tulang belakangnya. Naikkan lagi, tarik nafasnya. 1, 2, 3. Turun, buang nafas. 1, hembuskan nafasnya. 2, 3, 4. Oke, kembali. Sekarang pelan-pelan tarik kedua kakinya semampu bisa menarik. Dekatkan dengan bagian organ vital. Pegang ujung dari kakinya. Punggungnya luruskan, turunkan bagian bahu, angkat dan turunkan kedua paha. Bisa lagi kepakan. Ya, pelan-pelan bisa lagi kepakan. Pelan-pelan. Dorong lagi dadanya. Ampun. Sekarang tekan yuk. 1, 2, jangan sampai meriak. 3, 4, tahan. Ampun. Sekarang tangan bawa ke depan. Sampai sini nyaman. Oke, turunkan sikunya. Nyaman. Luruskan tangannya ke depan. Nyaman, kiri, kanan. Nyaman, oke. Tarik nafasnya sekarang. Coba dorong tulang belakangnya ke depan. Tarik nafasnya. Lihat ke depan. Oke, turunkan sekarang dada. Ya, hembuskan nafas kalau bisa keningnya. Kalau tidak, diam dalam posisi tersebut. 5, 6, 7. Oke, cukup kembali. Cukup bagian bawah ya kita regangkan. Sekarang bagian tangannya itu dan simpelkan. Kepalkan buka. Sikunya luruskan ibu. Ampun. Sekarang tahan. Depan belakang. Oke. Tahan, lipat dengan putar. Balik sekarang. 1, 2, 3. Tengadahkan. Tekuk lurus. Iya, lurus. Punggung tetap lurus. Punggung tetap lurus, kan jaga. Jaga sendiri, punggungnya tetap lurus. Oke, tahan, buka ke samping. Luruskan. Tekuk. Luruskan. Tekuk. Luruskan. Tekuk. Lurus. Tekuk. Lurus. Tekuk. Lurus. Tekuk. Lurus. Tahan. Putar sekarang ke depan, tarik nafasnya. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Sekarang balik 3 kali. Tarik nafas. Buang nafas. Usahakan melewati daun telinganya. Iya. Buang nafas. Lagi sekali. Buang nafas. Cukup. Tangan kanan bawa ke depan. Tarik dengan bagian tangan kiri. Tarik nafasnya, bawa ke bagian kiri. Toleh ke kanan, hembuskan nafasnya. Hembuskan nafas. Kembali. Sebaliknya bagian kiri sekarang. Tarik dengan tangan kanan. Bawa ke bagian kanan, toleh ke bagian kiri, hembuskan nafas. Jari bagian kakinya aktif ke atas. Aktif di atas sehingga dari 7, 8. Cukup. Tangan bagian kanannya pegang bahu kiri. Tangan kiri pegang siku bagian kanan. Dorong dadanya lagi, tarik nafasnya. Hembuskan nafas. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya. Bagian kiri pegang bahu kanan. Tangan kanan pegang siku bagian kiri. Tarik. 1, 2,
3, 4. Oke, cukup rilekskan. Oke. Sekarang lehernya pelan-pelan ya. Tarik nafas dulu. Toleh ke bagian kirinya, hembuskan nafas. Tarik nafasnya. Toleh ke bagian kanan, buang nafas. Tarik nafas. Toleh ke bagian kiri, buang nafas. Lagi sekali, tarik nafasnya. Sekarang lihat ke atas, tarik nafasnya. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Pelan-pelan silakan diputar lehernya kanan. 1 pelan. 2. Oke, sekarang balik nih. Pelan-pelan rasakan sendiri bagian lehernya. Ya, kedua. Oke, cukup relax. Sudah? Sekarang silakan ambil posisi meja ya. Sebelum kita ke gerakan sudah masalah. Oke, usahakan bagian paha tegak lurus. Tangan juga tegak lurus dengan bagian bahu. Oke, kaki tidak terlalu lebar dibuka. Oke, selebar pinggul kita masing-masing. Ya. Sekarang kita maksimumkan nafasnya dan menekuk bagian tulang belakangnya. Oke, dorong punggungnya, lihat ke atas. Oke, mendongak ke atas, pantat kita naikkan. Lihat ke atas, tarik nafas. Buang nafas, kempeskan perutnya. Kempeskan perutnya nih. Tarik nafas, lihat ke atas, pelan-pelan. Coba dirasakan badannya ketika melakukan. Tarik nafas ya. Ketika membuang, hembuskan nafas, kempeskan perutnya. Seperti kucing mau marah. Kempeskan perutnya. Punggungnya naik, punggungnya naik. Lihat ke atas lagi, tarik nafas. Oke, buang nafas. Tarik lagi nafas. Buang nafas. Ya, cukup. Relax. Baik. Sekarang tangan kanannya coba bawa ke atas, lalu tarik nafas. Tarik nafas. Jauhkan bahunya dengan telinga. Sudah, tarik nafas, lihat ke atas. Pelan-pelan, tangan kanannya turunkan, buang nafasnya, melewati bagian ketiak. Lentangkan tangan ke bagian kiri, turunkan bahu kanannya, turunkan pipi bagian kanan. Ya. Tangan kirinya sekarang pelan-pelan. Yang mampu boleh bawa ke atas, yang tidak cukup segini aja, atau bawa ke depan. Yang bisa bawa ke atas, tarik nafasnya. 5, 6, 7. Bebannya di bahu kanan. Ya, turunkan tangan kirinya dulu. Ya, di samping bagian pipi. Sekarang pelan-pelan bantu dorong dengan tangan kiri, baru angkat lagi tangan kanannya kembali ke posisi awal. Ya, kita ulangi sebaliknya. Tarik nafasnya. Lihat ke atas. Sudah, pelan-pelan hembuskan nafas, turunkan. Pipi kirinya nempel. Sudah, pelan-pelan tangan kanannya naik. Iya. Kalau bisa coba jauhkan dari bagian bahunya. Bawa semakin ke kanan. Sedikit diputar bagian bahunya. 5, 6, 7, 8. Oke, turunkan kembali. Bantu dengan telapak tangan kanan, angkat badan. Sudah. Sekarang pelan-pelan yang ajak untuk mengangkat kaki. Pertama, kaki bagian kanannya angkat seperti dulu. Maaf, yang ini aja dulu, biar gampang. Tarik nafasnya, angkat bagian lututnya saja. Nah, lalu hembuskan nafasnya, diam dalam posisi tersebut. 1, 2, 3, 4. Tidak terlalu tinggi diangkat, hanya
sekepal tangan kita saja. 8. Oke, turunkan relax. Bisa ya, tidak terlalu berat. Kita ulangi. Tarik nafas. Oke, angkat. 1, nafas normal. Rasakan mungkin terjadi getar pada tangan, temboknya muncul, tidak apa-apa. 5, baca. 7, rasakan di lengan. Ya, 8. Oke, cukup. Ya, sekarang perlahan baru angkat bagian kanannya, bawa coba ke belakang, pelan-pelan. Ya, bawa ke belakang, lihat ke depan. Ya, lihat ke depan, belum ke atas, lihat ke depan saja. Panjangkan lumun, jaga keseimbangannya dengan tangannya. Ya, sekarang pelan-pelan tangan kirinya bawa ke depan, jaga lumun keseimbangannya. Baru tarik nafasnya, tangan kiri bawa ke depan. Jaga keseimbangannya. Pada waktu melakukan sambil senyum. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, turunkan tangan, turunkan kaki. Sebaliknya kita lakukan, nih. Oke, pelan-pelan angkat bagian kakinya. Boleh ditekuk, ditarik bagian tutupnya juga silakan. Cari nyamannya dulu untuk seimbang. Perlahan angkat tangan bagian kanannya, tarik nafasnya. Oke, hembuskan nafas. Lentangkan lagi kakinya ke belakang, sejajar dengan bagian tulang belakangnya. 5, jaga keseimbangan tubuhnya. 6, 7, 8. Oke, turunkan tangannya. Turunkan lututnya, lalu turunkan telapak kakinya, tempelkan pantat di bagian tumit kita, hembuskan nafas, relax dulu sejenak. Relax dulu sejenak. 5, 6, 7, 8. Oke, pelan-pelan kembali posisi yang tadi. Lalu jejak kuat bagian ujung jari kakinya. Angkat pelan-pelan pantatnya, dorong ke belakang, lututnya ditekuk silakan, nggak apa-apa. Ditekuk dulu nggak apa-apa. Yang mampu pelan-pelan turunkan telapak kakinya. Ya, yang mampu turunkan telapak kakinya. Ya, tapi kalau tidak ditekuk saja dulu, nggak apa-apa. Atau silih berganti, telapak kaki kanan menempel, kaki kirinya masih tertekuk, menempel dengan perut. Oke. Sebaliknya sekarang telapak kaki kirinya menempel di karpet, lutut kaki kanan ditekuk. Begitu juga sebaliknya kita ulangi. Kanan, hembuskan nafas. Kiri, hembuskan nafas. Kalau sudah merasa nyaman, coba turunkan keduanya sekarang telapak kakinya. Sudah, pantatnya dorong ke atas. Pantatnya dorong ke atas. Ya, kepalanya pelan-pelan, mata melihat ujung jari kaki. Kalau memungkinkan lihat perut, tapi kalau tidak ujung jari kakinya. Hembuskan nafasnya. Tapi kalau tidak bisa menempel telapak kakinya di karpet, jangan dipaksakan. Sudah, dorong punggungnya ke dalam lagi sampai posisi pantatnya benar-benar di atas. 5, tahan 5 nafas. 6, 7, 8, 9. Ya, coba turunkan pelan-pelan lututnya lagi. Relax ke posisi meja. Ya, strike dulu sedikit bagian lengan, bagian kaki. Ya, sekarang kita ulangi lagi sekali. Tarik, dorong, langsung sekarang tambah menekuk lututnya. Dorong, hembuskan nafas. Hembuskan nafas. 5, 6. Dorong pantatnya lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Lutut lebih kencang lagi, lurus. 7. Dorong punggungnya ke dalam. 8. Sekarang pelan-pelan jalankan kakinya ke depan. Ya, setapak demi setapak. Setapak demi setapak. Setapak demi setapak sampai sejajar dengan tangannya. Ya, kalau sulit bisa dilepas saja tangannya. Usahakan kakinya sekarang rapat. Oke.
Lalu angkat badannya, ya, putar bahunya. Ya, posisi berdiri. Oke. Sekarang dari posisi berdiri kita lakukan Surya Namaskara nih. Tapi usahakan benar semua bagian posisi berdirinya. Ketika teman-teman rekan-rekan ya, posisi berdiri udah bagus, otomatis sudah aktif seluruh bagian otot kita. Caranya adalah perutnya masukkan, ekor masukkan. Pasti tidak begini. Nah, tapi ampunan kaku. Oh, relax ya. Masuk. Nah. Oke, buka sedikit. Nah. Ampunan jangan ke hanap. Enggak, relax. Nih. Telapak kaki sudah kuat. Sudah ya. Sudah. Jaga seperti ini udah terasa bagian pahanya, betisnya, lututnya udah aktif ya. Ya. Sekarang pelan-pelan tangannya depan dada. Nafas normal. Kita lakukan Surya Namaskara ini. Ini gerakannya umum, jadi akan kita mudah untuk mengikutinya. Sudah. Pertama letakkan tangan depan dada, perhatian seluruhnya bawa ke bagian dada. Rasakan kondisi pernafasannya. Perlahan coba angkat tangannya, cakupkan saja tangannya, angkat, tarik nafas. Ya, kalau teman-teman bisa untuk menjuntaikan badannya silakan. Tapi kalau tidak cukup seperti ini, tarik nafas. Yang bisa juntaikan, yang bisa juntaikan. Ya, usahakan bagian lutut tetap kencang. Tahan nafas, bawa badannya ke depan. Masih menahan nafas, bawa badannya ke depan. Lalu hembuskan nafasnya. Yang bisa tangannya letakkan di samping kaki kiri dan kanan. Lalu kepala diturunkan. Yang tidak cukup menjuntai saja. Lalu pelan-pelan berusaha mendekatkan bagian perut dengan pahanya. Seberapapun mampunya. Oke. Ya, hembuskan nafasnya. Tetap lutut. Usahakan lurus ini menarik sampai ke daerah bagian pinggul dan tulang belakang. 7. Nafas normal. 8. Nah sekarang tekuk lututnya yang tadi tidak bisa mencapai karpet, sekarang bisa diletakkan di samping karpetnya. Sudah. Sekarang kaki bagian kirinya bawa sejauh mungkin sesuai dengan panjang tubuh kita. Nah seperti ini. Tangan usahakan tetap sejajar dengan bagian kaki kanan. Oke. Sudah. Sekarang ketika sudah posisinya seperti ini, cukup diturunkan lutut bagian kiri saja. Oke, nyaman sampai di sana. Selanjutnya pelan-pelan tarik nafas, dorong bagian pinggul ke depan. Rasakan pangkalnya sedikit ditarik. Kita pakai yang klasik dulu nih. Lalu angkat dadanya sedikit, lihat ke atas, tarik nafas. Tarik nafas. Rasakan tulang belakang sedikit didorong. Tarik nafas. Perhatiannya bawa ke bagian keningnya. 7, 8. Tahan nafasnya. Kaki bagian kanannya sekarang bawa sejajar dengan kaki bagian kirinya. Sekarang rapatkan kaki, tidak dibuka. Rapat, turunkan, kita lakukan parwata. Kalau di awal kita gunung seperti itu, mungkin kakinya dibuka. Itu adu muka saja. Sekarang rapatkan kaki, turunkan tumit, dorong punggungnya ke dalam, hembuskan nafas. Siap. Dalam posisi ini bernapas normal, ya, bernapasnya normal, lakukan sampai kurang lebih 5 ketukan. 1, 2, 3, ingat dorong pinggulnya ke atas. 4, 5, oke, pelan-pelan turunkan lututnya. Turunkan lutut, oke. Sekarang pelan-pelan tekuk bagian siku kiri, sikap kanan, tekuk siku kiri dan kanan, dadanya turunkan sejajar dengan bagian tangan kita. Iya, tarik nafas dan tahan. Tapi kalau sulit sekali, bisa ratakan saja begini. Ya, tinggal dipilih. Kalau bisa ditekuk bagian punggungnya, kalau tidak, ratakan saja. Dalam posisi ini menahan nafas, dadanya ke depan balik. Nah, lebih depan dari tangan. Ya, rasakan lengkung bagian pinggangnya. Ini bagian luar kita di tulang belakang, kiri tekan. 7, 8. Oke, turun, buang nafasnya dulu, relax dulu. Nafas normal. Sudah. Sekarang adalah jangan kakinya dibuka.
Rapatkan kaki biar kena bagian bawah, di tulang belakangnya, di atas bagian pinggul. Sekarang pelan-pelan angkat lumun badannya sedikit. Tarik nafas, diam segini. Tarik nafas, diam segini. Oke, hembuskan nafas dulu, relax. Yang akan lakukan sekarang yang bisa luruskan sampai sikunya. Tarik nafasnya, lihat ke atas. Yang tidak cukup diam sampai setengah. Yang bisa silakan, tinggal dipilih gerakannya ini. Usahakan bagian bahu dalam posisi ini, bahunya tidak begini. Ini menyepit bagian pada leher kita. Bahunya adalah bawa ke belakang, dorong dadanya ke depan. Lakukan gerakan itu benar, meski tidak maksimum nggak apa-apa. Jangan melakukan gerakan itu keliru, tapi maksimum, nah itu bermasalah. Nih. Oke, kembali sekarang pelan-pelan tekuk bagian lutut. Lalu ambil posisi gunung lagi, hembuskan nafas. Sekarang 5 nafas lagi, bernapas normal. 1. Rapatkan kakinya. 2. 3. 4. 5. Kaki kanannya ke depan sekarang. Ke depan sejajar dengan tangan kiri dan kanan. Turunkan lutut lagi. Sudah. Pelan-pelan dorong pinggul. Ya, lihat ke atas, tarik nafasnya. Perhatiannya ke kening. Ke atasnya cakra kita. Tahan nafas, kaki kiri ke depan. Sudah. Buang nafas, perhatian di nabir. Di bawah pusar, di atas organ kelamin. Yang tidak bisa menyentuh karpet, silakan menjuntai saja, tapi berusaha untuk mendekatkan perut dengan paha berapapun mampunya. Dan pelan-pelan berusaha untuk meluruskan lutut. Tapi kalau sulit sekali, coba tekuk lututnya, tempelkan perutnya, kepalanya, pelan-pelan dekatkan di lutut, hembuskan nafas seperti ini. 5. Tapi di sini tidak ada penarikan pada bagian bawah lutut jadinya. Kalau bisa lurus. Pelan-pelan sekarang angkat kedua tangannya, tarik nafasnya. Tarik nafas. Seiring dengan tangan next, berarti menarik nafas pelan-pelan sampai gerakannya mentok, tahan nafas. Sampai mentok seberapapun bisa menyuntai sampai sana, tahan nafas. Kalau sudah terasa cukup, kembali ke depan. Tangannya turun, hembuskan nafas pelan-pelan dari hidung, jangan dari mulut. Dari hidung, pelan. Relax. Mungkin debaran di jantung sedikit keras sekarang. Kita ulangi. Itu baru setengah putaran nih. Nanti kalau latihan di rumah ya minimal kalau awal-awal 2 kali dah dilakukan. Kalau sudah rutin dan sering, kalau bisa 12 kali. Sangat bermanfaat sekali kalau bisa pagi hari ini. Kita ulangi. 1, tangan depan dada, perhatian di dada. Nafas normal. Tahap kedua, angkat tangan, tarik nafas. Perhatian bawah ke tenggorokan. Tenggorokan perhatian. Tarik nafas. Tahan nafas bawah ke depan. Hembuskan, perhatian di lambung. Semakin hafal, semakin durasinya mungkin agak lebih cepat. Berikutnya, tekuk lututnya. Sambil perhatikan geraknya sendiri. Tangannya letakkan di samping kaki pinggiran sana. Sekarang kaki kanannya ke belakang, sikap kompak. Turunkan lutut. Dorong pinggulnya ke depan. Lihat ke atas, tarik nafas. Yang mau mengangkat sedikit silakan, yang tidak cukup seperti ini silakan tarik nafas, dorong. Perhatian ke kening. Kembali sekarang kaki bagian kiri ke belakang, ambil posisi gunung. Perhatiannya adalah di perut, di manipura cakra kita. Hembuskan nafas, makanya dorong, usahakan tinggi bagian pantatnya. Lututnya usahakan lurus. 5, 6, 7. Sekarang pelan-pelan turunkan lutut. Tekuk punggung, tarik nafas. Dada dan dagu turunkan. Letakkan sejajar atau ke depan sedikit dari telapak tangannya. Tahan nafasnya dalam posisi ini. Sikunya jangan dibawa ke samping. Naik dia ke atas, naik ke atas. Naik ke atas, ibu. Ya benar, turunkan dadanya mungkin. Iya, diamkan di sana. 5, kalau tidak kuat dorong ke depan. 7, 8, dorong ke depan.
Hembuskan dulu nafas. Jangan melakukan gerakan dulu, hembuskan saja nafas. Rapatkan kaki, kemudian dibuka, rapat. Angkat badannya, kalau mampu segini cukup. Yang bisa dorong lagi, lihat ke atas. Ye. Bahunya tidak nempel, dorong, lihat ke atas, bawa ke belakang bahunya. Ye, 5, 6, 7. Coba rapatkan. Ye. Oke, sekarang gunung dulu. Nanti kita buka. Gunung dulu, hembuskan nafas. Hembuskan nafas. 5, 6, 7. Oke, kaki bagian kiri ke depan. Turunkan lutut kanan. Dorong pinggulnya, ya ke atas, tarik nafas. Ingat mengunci kaki bagian telapak kaki kanannya. 5, kunci di dalam. 7, tarik nafasnya, perhatikan di kening. 8, kaki kanan ke depan. Hembuskan nafas. Sudah, turunkan kening, hembuskan nafas. Dinabir perhatiannya. 5, good. 6, 7. Angkat tangan, tarik nafas pelan-pelan. Cungkaikan semampunya. Kembali ke depan. Hembuskan nafas. Oke. Relax, duduk dulu. Dia coba tengkurap dulu. Ya, gunung. Ya, bisa gunung deh. Oke. Sekarang coba turunkan lututnya. Iya, langsung turunkan dada dan dagunya. Tahan nafas, dorong ke depan. Hembuskan dulu nafasnya, dorong ke depan. Terus relax ya. Nah, sekarang mungkin bedakan rasanya yang di sini ya. Cepetkan kakinya. Yang kunci ya. Angkat badannya. Lagi, rasakan di sana. Berbeda dengan ketika dia begini. Beda nggak? Nih, Niki rapat kan? Ini mungkin minggu depan yang bawakan pengikat kaki ini. Oke, sekarang angkat. Kena tulang belakangnya di belakang kiri. 5, tarik nafasnya. 6, 7. Lagi naikkan bisa? Oke, good. Lagi sedikit. Iya. Lagi sedikit. Iya. Perjuangan berat enggak? Turun relax. Baru kenanya dikit. Nih di lumbarnya, kalau enggak kita dikit pun kena. Coba kita buka kayak tadi. Angkat sekarang. Lebih tinggi dia bisa. Angkat di sini enggak kena dia. Tapi ketika dia nyatu, naik deh. Dah berat. Lagi bisa? Lagi. Good. 5, 6, 7. Oke, turun. Iya. Beda. Beda nggak? Ya, dikit kena bagian nih. Kan sering kalau perempuan ke pinggang sakit, punggung sakit, apalagi fase mulai hamil nih ke, mulai dah bagian ikinya nyeri-nyeri nih ke, karena terjadi proses bayi membesar, pelumaran, kayak didorong nih ke, iki yang terjadi. Makanya kadang jarang sekali orang memperhatikan, ya bebas saja begini, nyaman ya, memang nyaman. Tapi nggak kena. Ketika dirapatkan baru kena. Misalkan sering sakit pinggangnya, coba. Kita ulang lagi satu putaran. Durasinya nggak selama yang tadi. Kan sudah mulai ingat sedikit-sedikit. Mulai ingat sedikit-sedikit. Berdirilah di ujung karpetnya biar cukup karpetnya. Masih kita dapat. Relax dulu, nafas normal, kaki rapat, tidak pinguin. Dari postur kaki saja, kalau sudah begini nih relax ya. Betis relax semput. Coba dibedakan, coba bawa begini kakinya. Misalkan kita, ini relax semput. Coba makin bawa ke depan. Bawa buka sedikit belakangnya. Berdiri luruskan. Mulai terasa betisnya kan. Berdiri, terasa betisnya ampun. Aktif dia. Niki ampun mulai tertarik. Belum lagi turun, dia kenyataan dikit. Sekarang kita coba pelan-pelan. Satu, tangan depan dada. Nafas normal. Perhatiannya bawa ke paru-parunya, ke jantung yang ada di dada ampun. Itu tidak di bagian anak hata kita. Sikap kedua, seiring tangannya turun, bawa naik, tarik nafas. Yang mampu dan tidak pusing buka tangannya silakan. Yang tidak cukupkan aja.
Kalau tidak pusing, buka, dorong. Karena ini akan mampu menjuntai lebih jauh lagi. Juntaikan. Tahan nafas, bawa ke depan. Baru hembuskan nafas dari hidung, jangan dari mulut. Bernapas normal. Kaki kiri ke belakang, tekuk lututnya demun, kiri ke belakang, aswasan calasana. Turunkan lutut. Nama gerakannya nih, dorong pinggulnya ke depan, lihat ke atas, tarik nafas, dorong lagi pinggulnya, buka lagi pangkal pahanya, dorong 5, 6, 7. Tahan nafas, kaki kanan ke belakang, paruh atasan, hembuskan nafas, turunkan tumit, kencangkan lutut, dorong pantat naik ke atas. 5, 6, 7. Oke, turunkan lutut. Astana Namaskara, sikap bumi, tekuk punggungnya, tarik nafas, dada dan dagu bawa ke depan sedikit, tahan nafas, diamkan dalam posisi tersebut. 1, sikunya ibu bawa ke dalam, ke pinggang. 7, 8, dorong ke depan, lepas nafasnya, rapatkan kakinya, kunci, rapat, angkat, tarik nafas, semampunya bisa mengangkat. Ya, semampunya bisa mengangkat. Bahunya ke belakang, bahunya ke belakang. Handle segini silakan. Tahan nafas, tekuk tumit, angkat pantat, dorong, hembuskan nafas. Hembuskan nafas. Dorong lagi, pantatnya naik ke atas. Dorong, nunjuk langit pantatnya. 5, 6, 7, kaki kanan ke depan. Dorong pinggulnya, turunkan lutut, lihat ke atas, tarik nafas. Tarik nafas, lihat ke atas. Tahan nafasnya, kaki bagian kiri ke depan pada hastasana. Turunkan badannya, buang nafasnya, hembuskan nafas. Bernafas normal. Lalu pelan-pelan, hasta uttanasana, angkat tangannya, tarik nafasnya, jumpai ke belakang, perhatian bawa ke tenggorokan. Kembali pranamasa, bawa ke depan, di depan dada, buang nafasnya. Ya, lebaran, baru-baru terasa. Kita ulang lagi setengah. Udaranya sangat sejuk. Tangan depannya ada. Oke, udah ingat gerakannya nih. Sikap kedua, angkat pelan-pelan sambil senyum. Senyum, tarik nafas. Juntaikan. Ingat, bagian lutut kekeh mengunci. Oke, sekarang tahan nafas, bawa ke depan. Bawa ke depan. Hembuskan nafasnya. Bernafas normal, kepalanya tekuk bawa ke dalam. Ya, tekuk bawa ke dalam. 5, tekuk bawa ke dalam. 7, kaki bagian kanan bawa ke belakang. Aswasan calasana. Dorong pinggulnya, lihat ke atas, tarik nafas. Oke, tahan nafas, kaki bagian kiri ke belakang, ambil paruh atasan. Hembuskan nafas, dorong lagi pinggulnya, lagi dorong pinggulnya ke dalam. Tumitnya pelan-pelan. 7, bisa lagi dorong. 8, nafas normal. Sekarang turun ke lutut, tekuk punggungnya, tarik nafas, dada dan dagu turun. Ya, semakin sudah ketemu, ke depan tangan dadanya, ke depan. Ya, 5, 6, 7, dorong, hembuskan nafas, angkat, tarik nafas, lihat ke atas, rapatkan kakinya, cek kakinya, 7, 8, tekuk tumit, hembuskan nafas, 5, good, 6, good, 7, bagus sekali. 8, sekarang kaki apa ke depan? Kiri, bawa ke depan. Ya, turunkan lutut, bagian kanan, lihat ke atas, tarik nafas. Lihat ke atas, 1, 2. Bisa sedikit ke sini, apa kakinya? Ya, dorong. Ya, sekarang pelan-pelan, tahan dulu nafas. Tahan nafas, kaki kanan ke depan. Buang nafas. Hembuskan nafas. 5, 6, 7. Angkat tangan, kencangkan tangannya.
Contekan bawa ke belakang, siku tidak tekuk, lurus, menarik bagian dadanya lagi lebih jauh. 5, 6, 7, bawa ke depan, buang nafas. Relax, silakan duduk dulu. Ya, silakan duduk dulu. Nih, luruskan kakinya. Luruskan kakinya. Ya. Udah, napasnya rilekskan dulu. Tarik napas panjang, lurus. Buang napas dari hidung. Tarik napas. Buang napas. Cukup. Sekarang kaki kanannya tekuk, letakkan di samping bagian lutut kaki kiri. Kunci detaknya. Ya, tangan bagian kiri dan kanan bawa ke samping kanan. Samping kanan, ibu kaki kanannya. Oke. Balik. Kaki kanannya. Oke. Ya, tangannya. Oke. Sekarang pelan-pelan lihat jauh mungkin ke kanannya. Lihat ke bagian kanan. Niki dorong. Ya, dorong. Bagi yang bisa, tekuk siku kanannya, siku kirinya, dorong bagian lutut kaki kanan. Tangan kanan jauh mungkin lagi ke belakang, pantap. Sudah? Ya, lihat sekarang ke bagian belakang, tarik nafas. 1, 2. Jari kakinya tetap aktif nih. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pelan-pelan turunkan tangan kiri. Bisa sekarang tangan kirinya meraih bagian telapak kaki kanan? Bisa? Tidak? Kalau tidak, peluk. Kalau tidak, peluk bagian lutut kaki kanannya. Yang bisa, raih telapak kaki kanannya. Telapak kaki kanan, itu kaki kiri. Lewati bagian lutut, pegang. Tapi kalau tidak, peluk. Nih, sebelah tangannya. Dan udah benar, ambil telapak kaki bagian kaki. Nih, nah ngunci dia. Kalau tidak, peluk saja. Sama kok manfaatnya. Naik apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Nih, punggungnya luruskan. Nah, yang bisa peluk begini. Lalu tarik nafasnya lagi jauh, lihat ke belakang. Sekarang dorong dadanya lebih jauh lagi ke depan. Hembuskan nafas, bagus. Yang bisa memegang telapak kaki, diamkan. 5, nafas normal. 6, nafas normal. 7, nafas normal. Ya, kembali relax. Dan bagian kiri makin. Dan kirinya penyaman bagian kiri. Ya. Sekarang tangannya bawa ke bagian kiri. Ya. Ini mencari posisi dulu biar nyaman, biar nggak memaksa dulu. Sudah, tekuk siku bagian kanan. Sudah, tangan kiri semakin jauh ke belakang, di belakang pantat. Lihat ke belakang. Nah, hembuskan nafas. 1, rasakan timbul bagian kirinya nih. 6, 7. Kaki kanan tetap aktif, jarinya ke atas. 8. Sudah. Sekarang turunkan tangan bagian kanannya, pegang telapak kaki kiri. Tapi kalau tidak, peluk kayak tadi. Tinggal dipilih. Ini. Ya. Tarik nafasnya, tapi dadanya didorong lebih daripada yang tadi mungkin. Dorong lagi, lihat ke belakang, hembuskan nafasnya. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Nice. Oke. Nanti pelan-pelan terbiasa begini, baru yang agak lipat tangan bagian bawah. Kalau sekarang masih sulit. Luruskan kakinya. Oke. Sekarang cukup bagian kaki kanan. Ujung jari kaki kiri lurus ke atas. Kita lakukan Janu Silasan. Punggung lurus, pandang ke depan. Oke. Angkat tangannya, tarik nafas. Luruskan tangan, panjangkan lagi. Tahan nafas, turunkan. Pegang dulu telapak kakinya, hembuskan nafas. Bisa memegang sampai ya. Kalau tidak sampai, pegang pergelangan kaki. Tidak sampai, tulang kering. Kalau tidak sampai, nggak usah dipegang.
Nih, udah pegang. Nah setelah memegang ini, punggungnya dorong ke depan ke bedanya. Dorong ke depan baru kena bawah lututnya. Sakit dingin. Kalau tadi otomatis mengikuti enaknya tubuh bungkuk ya. Yang berbungkuk mungkin nyaman kan, Bang? Sekarang adalah ini kita tetap lurus, makin dorong punggungnya ke depan. Lurus sekali lagi, tarik nafas. Sampul, rasakan bagian bawah lutut. Sudah tarik nafas, tahan, baru turunkan perut dulu. Seberapapun mampu sampai sana diam. Hembuskan nafas, turunkan lagi badannya, tempelkan. Yang bisa keningnya turun sampai ke lutut atau tulang kering. Kalau tidak semampu tadi aja, sampai mana nih? Patokannya sampai sini diam aja segini. Sampai sini diam segini. Yang penting panjangkan tulang belakangnya. Udah? Ampunan bungkuk. Ya kan begini. Dorong, kalau sampai sini diam aja segini. Kalau bisa lagi turun, kalau bisa lagi turun. Kalau tidak, diam. 5. Napas normal. 7. Tapak kaki tarik ke dalam. Ya. 8. Oke, angkat dulu badan, tangannya jangan dilepas. Tarik nafas. Hembuskan nafas, baru kembali. Ya, sebaliknya bagian kaki. Oke. Nah, tadi kan udah ditegangkan. Bolehlah ditarik-tarik sekarang. Oke. Udah, nempelkan pangkal paha. Oke, lagi sebentar. Angkat tangan, tarik nafas. Panjangkan, tarik nafasnya lagi, ujung jari kakinya ke atas. Ya, pelan-pelan turunkan, pegang telapak kakinya dulu, lihat ke depan, hembuskan nafas. Dorong punggungnya, lihat lebih jauh lagi, dorong lebih jauh lagi. Nih, tarik nafasnya. Turunkan badan semampunya, nih, hembuskan nafasnya. 5, ya bagus sekali. 6, bagus sekali. Tulang belakang kita yang berfungsi untuk menyangga seluruh tubuh. Sekarang kita berikan vitaminnya melalui gerakan ini. 5, 6, 7. Kembali angkat, tarik nafas. Buang nafas, relax. Luruskan kedua kakinya. Pasti mengatakan. Mungkin lagi 2 gerakan penyimbang itu. Kaki tetap posisinya. Sekarang coba pegang ibu jari, telunjuk dan jari tengah, pegang ibu jari kaki kiri dan kanan. Ampun, punggung yang masih bungkuk dorong, lurus. Udah, pantat ke belakang gitu. Udah, panjangkan tulang belakang gitu. Ini sangat bagus sekali manfaatnya. Sekarang pelan-pelan tarik nafas, lihat ke atas lagi. Oke, turunkan perut. Bisa. Oke, hembuskan nafasnya, turunkan lagi. Bisa. Kalau sampai sana mentok, tekuk dagunya, hembuskan nafas. Tapi kalau masih mampu, turun lagi sampai menempel seluruh tubuh. Tapi kalau tidak, sampai sini mentok, hembuskan nafas, diam. Tapi tetap panjangkan tulang belakangnya, nggih. Ampunan dibungkukkan, nggih. 7, 8. Oke, kembali angkat dulu, tarik nafas. Hembuskan nafas. Nggih. Jadi kuncinya jangan teman-teman ketika sampai di bawah, tapi punggung kita bungkuk, jangan. Turunkan saja. Kalau sampai sini diam, hembuskan nafas. Jangan dipaksa lagi, diam. Yang kalau kita memaksa berarti ego kita main di sana. Nih, pengaruh gitu, pada tubuh kita belum siap kan. Jadi kalau sampai sini diamkan aja. Rutin latihan, turun mulai patah terus ya. Coba sebulan sih melatihan nih. Dan segini, seret, udah luar biasa dia. Belum lagi tumpukan makanan yang mungkin saja mengganggu daripada fleksibilitas tubuh kita. Kita ulang lagi sekali. Dorong, panjang, tarik nafasnya. Tahan, pelan-pelan lepaskan nafas, turunkan perut dulu. Habis itu dada, yang mampu turunkan lagi ke kening, hembuskan nafas, tempel, tahan gerakan ini kurang lebih 4 itu kan. 1, 2, 3, 4. Oke, kembali naik, tarik nafas. Hembuskan, relax. Turun, berbaring. Baring. Ya, bantu dengan tangannya. Ya, baring ya. Sekarang tekuk lututnya. Melawan gerakan tadi ya. Tadi kita lebih banyak untuk menekuk ke depan. Sekarang kita harus
ada bantuan untuk mendorong tulang belakang kita. Kaki tidak dibuka lebar, selebar pinggul kita. Tangan letakkan di samping badannya. Usahakan ujung jari kaki mampu menyentuh tumit. Bisa menyentuh tumit? Ya. Nah, sekarang pelan-pelan, teman-teman, kita akan lakukan setu banda. Tarik nafasnya dulu. Tahan, dorong pinggulnya naik ke atas. Ya, dorong pinggulnya naik ke atas. Kakinya dibuka, lututnya selebar pinggul, jangan rapat saja. Ya, selebar pinggulnya. Ampunan pas ngelebarin pinggul saja. Selebar pinggulnya. Dorong lebih tinggi lagi. Tarik nafas, buang nafas, tahan 1. Rasakan tulang belakangnya 2, 3. Oke, turunkan dulu pelan-pelan. Relax. Sekarang kita bantu dengan tangan. Bantu dengan tangan, tapi tangannya nanti di bawah diletakkan seperti ini. Dorong. Nah. Kita ulangi, tarik nafas. Tahan, dorong pinggulnya ke atas, hembuskan nafasnya, tangannya dikaitkan di bawah, dorong lagi lebih tinggi. Kalau bisa dagunya menempel di dada, bernapas normal 1. Rasakan pahanya, dorong lagi ke atas 2. Dorong lagi ke atas 3. Dorong lagi ke atas 4. Lagi sedikit 5. Turunkan pelan-pelan. Relax, luruskan kaki. Ya, luruskan kaki. Nah, sekarang lain satu gerakan kita akan lakukan Matsyasana. Ini juga menekuk bagian tulang belakang, tapi sekarang bagian atas. Caranya nih teman-teman adalah tekuk dagu, bagian punggungnya, dorong siku, bantu dengan siku, turunkan kepala, lihat ke belakang. Diam seperti itu. Ini bagus sekali untuk sesak nafas. Bernapas normal dalam posisi ini, kalau sudah cukup turun. Iya. Kita ulang lagi sekali. Tarik nafas. Tekuk kepala, lihat ke belakang, hembuskan nafas. 1, nafas normal. 2, 3, 4. Oke, kembali turun. Sudah. Sekarang kaki kanannya diangkat. Lalu tekuk, pegang bagian lututnya. Bagian lututnya. Sekarang tangan kiri letakkan di atas lutut kanannya. Tangan kanannya bawa ke samping kanan. Sudah. Pelan-pelan tekan bagian lutut kiri, bawa ke samping kiri. Tangan kuat menempel di lantai. Turunkan lagi lutut, kalau bisa nempel pada lantai atau karpetnya. Lalu bahu kanan jangan terlalu tinggi, turunkan lagi sehingga bagian pinggangnya diputar, rasakan enak di pinggul. Ya, hembuskan nafas. 5, rasakan enak di pinggul. Aku malah bantu ibunya. 5 maksimal kak. 7. Lihat tangan kanannya. 8. Kembali relax. Tempelkan sekarang lututnya di perut. Tempelkan di perut biar enak bagian pinggulnya. Putar-putar kakinya kiri dan kanan. Ya, kalau tadi terasa sedikit mungkin tertarik pas. Oke, sekarang luruskan kaki kanan, ganti dengan bagian kiri. Sekarang tangan kanan pegang lutut bagian kiri ya. Tangan kiri bawah samping badan kita tangannya. Ya, sudah ke samping. Telapak tangannya menempel di lantai. Menempel. Pelan-pelan tarik nafas, rebahkan badannya sekarang bawa ke bagian kanan. Nah, rasakan niam pun bagian tulang belakangnya diputar sedikit. Lihat ke kiri sekarang, hembuskan nafas. 5, 6, 7. Rasakan tulang belakangnya enak, nyaman. Turunkan bahunya lagi, terasa ampun. 8. Kembali pelan-pelan. Ya. Pegang lutut kirinya, dekatkan lagi ke perut. Putar-putar telapak kakinya. Kiri dan kanan. Kurang lebih 4 kali. Oke, cukup. Sekarang turunkan. Habis itu pelan-pelan
ambil kakinya keduanya, pegang dengan kedua tangan. Sudah, bagian pantatnya turunkan ke bawah. Habis itu tarik kakinya mendekati perut. Pantatnya bawah ke bawah, perut. Nah, kepala tetap di bawah. Ye, tarik, satu, rasakan sambil goyang kiri, goyang kanan, pijat. Ye, pijat kiri kanan. Sudah, pijat kiri kanan. Sekarang buka kakinya, pegang telapak kaki kiri kanan. Buka kakinya, ya, jangan terlalu lebar, tekuk tetap. Sekarang tekan lututnya ke bawah, pantatnya tetap turun ke bawah, rasakan, goyang kiri kanan lagi. Ya, biar nyaman. Terus, goyang kiri kanan, kayak siap mau panggang nih kan. Oke, rasakan pinggulnya, karena tadi banyak kita ada penekanan di sana, rasakan nyaman. Sudah, cukup. Sekarang turunkan kaki. Habis itu buka selebar bahu. Tangan letakkan di samping badan. Istirahatkan tubuhnya, pejamkan matanya. Istirahatkan tubuhnya kurang lebih 3-5 menit. Oke, pejamkan matanya dulu. Pejamkan matanya dulu. Kita sawasana sejenak sebelum kita akan tutup latihan pada sore hari ini. Ya, telapak tangan usahakan tengadah ke atas ya. Pejamkan mata. Seluruh tubuh coba disadari benar-benar rileks, posisinya berbaring. Tidak ada sama sekali bagian tubuh kita tertekuk. Dalam posisi tersebut, biarkan pikiran kita mengalir pada badan melalui nafas yang mungkin saat ini ada yang merasa cepat nafasnya, sadari nafas. Ada yang sudah mulai halus dan lembut, juga sadari nafas. Terkadang kita membutuhkan waktu untuk mengistirahatkan badan kita, pikiran kita, untuk memberikan waktu pada jiwa kita dan memahami jiwa kita. Dalam keseharian, kita lebih banyak mengikuti keinginan kita dibandingkan kebutuhan. Karena apa? Karena hal tersebut lebih mendominasi. Kurangnya kita bisa memahami yang mana penting, yang mana belum. Sehingga keinginan kita lebih condong untuk kita penuhi dibandingkan kebutuhan. Banyak hal yang mungkin terjadi pada diri kita. Pada momen ini, mari kita berikan istirahat pada badan kita, yang mana selama ini mungkin kita tersiksa atas hal-hal yang harus kita selesaikan, sampai-sampai istirahat pun kita tidak berikan pada Tuhan. Tubuh memang tidak memberikan istilahnya instruksi pada kita, karena kita didominasi oleh keinginan. Pada momen ini berikanlah tubuh kita istirahat yang penuh, memberikan pemulihan pada tubuh kita. Melalui tubuh, perlahan pikiran kita pelan-pelan diberikan istirahat. Melepaskan dari segala kejenuhan, melepaskan dari segala kemelut yang mungkin terjadi selama aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga mampu memberikan ketenangan, kenyamanan pada jiwa kita.
pernapasan normal, pejamkan mata. Sadari penuh pikiran kita kembali, diri kita kembali pada badan lagi, coherent saat ini, di mana saat ini kita berada, bukan lagi mungkin saja di antara teman-teman tadi ketika sawasana sempat berjalan-jalan kah pikiran kita. Saat ini kembali pada kesadaran, pada situasi yang kita lakukan. Tariklah nafas, buang nafas halus dan panjang. Ulangi lagi, tariklah nafas, buang dan hembuskan. Sekarang cakupkan tangan depan dada. Sebelum kita mengakhiri latihan kita pada sore hari ini, kita panjatkan puji syukur atas karunia-Nya bisa berlatih bersama-sama. Semoga awal ini memberikan kita semangat untuk lebih rutin lagi untuk berlatih dan untuk mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita dan bermanfaat pula pada lingkungan di mana kita berada. Semoga selalu damai, damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Ucapkan terima kasih dan puji syukur. Berdoa selesai, saksikan kembali. Tempelkan pada bidang wajah. Nih, nih. Oke, nggak terasa ya, sudah setengah 6 lewat 15 menit. Jadi tidak sulit berlatih yoga, apalagi kalau di rumah. Ingat aja seperti itu. Nanti semakin teman-teman rutin bisa ikut. Nanti sekali waktu kita isi meditasi. Kalau sekarang mungkin kakinya belum siap, yang ada nanti kesemutan. Yang ada baru 1 menit. Sibuk masih sana. Makanya di dalam Sutra Patanjali, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, sampai akhirnya nanti samadhi dalam konsep meditasi, otomatis fisik dulu diperbaiki supaya siap. Makanya ada asanas. Mungkin pranayama tidak begitu ya, artinya dalam teori metodenya nggak saya berikan, tapi mengikuti dari gerak. Kenapa? Supaya menyesuaikan dulu. Kalau seandainya sudah teman-teman siap, nanti pranayamanya otomatis ada penahanannya lumayan. Nih, memaksanya sedikit lumayan. Sekarang biarkan dulu tubuhnya menyesuaikan, nafasnya disesuaikan dengan gerak yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bawa air nanti silakan minum air dulu. Kalau mau makan setelah 30 menit, kalau mau mandi setelah 30 menit. Nih, ketika hal tersebut kita lakukan dengan baik, saya yakin manfaatnya pasti kita akan dapatkan. Jangan habis latihan langsung makan. Hindari. Kalau bisa minum air putih saja. Ini jangan yang dingin, tapi yang biasa. Jangan minum air bersoda dulu. Setelah mungkin 2 jam baru. Setelah aktivitas, karena terjadi purification pada tubuh. Ini kalau ditanya, ketika saya berlatih, saya tidak keringatnya sebanyak kayak mandi ya. Tapi saya ketika berlatih, saya keringatnya banyak. Apapun itu tidak masalah, berkeringat ataupun tidak. Secara Ayurveda, ketika tubuh kita sehat, melakukan beberapa aktivitas pasti berkeringat. Seminimal mungkin keringat di dahi, seminimal mungkin keringat di ketiak. Tidak harus kita basah-basahan. Apalagi ketika kita berlatih. Tapi kalau seandainya memang fisik kita dan gerakan yang dilakukan powernya lebih banyak, otomatis karena tubuh akan menyesuaikan. Sama dengan teman-teman ketika masuk pada ruangan yang suhunya ya, anggap pada udaranya tidak begitu bagus, tubuh pasti menyesuaikan dia, geraham pun gitu. Fisik akan menyesuaikan otomatis. Ketika suhunya dia sangat dingin, tubuh pasti akan mulai memberikan reaksi. Ini seperti buah-buah kita muncul. Itu tanda-tanda. Makanya ketika kita masuk dalam ruangan pengap, tubuh menyesuaikan. Sama dengan ketika kita melakukan gerakan, powernya besar. Yang jelas harus ada peregangan dulu yang cukup lumayan kita lakukan
sehingga fisik kita siap tanpa harus ada bagian otot yang disakiti. Nah, otomatis teman-teman akan basah. Kalau mau seperti itu, nanti kelas besok silakan datang, itu lebih banyak itu. Makanya namanya Windasanya, nanti mengalir, nggak ada teman-teman itu jeda kayak tadi itu, nggak ada, langsung ya. Nanti kumala nanti. Nih, tapi kalau pelan dulu pakai basicnya. Yang berharap sama kumala nih kita konsisten. Ketika itu kelasnya nanti biasa ya, nanti otomatis gerakannya ya agak powerful kah, mesti agak di slow kan sedikit karena mungkin baru-baru begitu. Tapi tetap konsepnya Vinyasa, dia mengalir gerakannya. Nih, mengalir dia. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3 dia mengalir. Tapi kalau basic ya seperti saat ini. Nih, mungkin nanti di saat yang pelankan lagi, bahkan hanya 1 gerakan aja bisa lama. Itu tergantung sesuai dengan kelas kita. Dalam artian konsepnya tetap kita mengambil sumbernya adalah Hatha Yoga, sesuai dengan sumber dari ajaran yoga, khususnya dalam prakteknya. Kita nggak lepas. Mesti sekarang yoga itu kontemporernya banyak, seperti Tayan kah, seperti sirkus kah, silakan, nggak masalah. Yang jelas pakemnya jangan sampai hilang. Sesuai dengan bagaimana ketika teman-teman bisa lentur fisiknya, lentur pikirannya nih ke goal. Tujuan yoga nih ke nikinya biar lentur, bukan hanya fisik saja. Sehingga yang berharap ketika teman-teman berlatih dimanapun, tidak harus di sini. Konsepnya adalah ketika gerakan itu bisa merubah sikap saya. Bukan bagaimana yoga itu merubah supaya ego kita tinggi. Nah, itu udah keliru. Di luar dari yoga itu sendiri kan. Masalah teman-teman membuat pose ya indah, bagus, silakan, nanti ada momennya. Habis latihan mau foto posenya begini silakan. Itu udah di luar dari skop kita latihan. Kalau lebih saya straight ya di dalam latihan sesuai dengan konsep yoga yang klasik, kita menginjak karpet orang pun nggak diizinkan. Untuk karpet orang pun tidak diizinkan. Bahkan dalam kelas itu ngomong pun kita nggak diizinkan. Kenapa? Ketika kita lebih banyak ngomong dibandingkan instrukturnya, berarti kita lebih fokus banyaknya pada orang lain dibandingkan diri kita. Padahal selama 1,5 jam itu seharusnya kita memberikan pada tubuh kita. Nah, seperti ini hal itu kadang melenceng, kadang lebih sibuk, apalagi kalau sampai HP-nya di samping, durut-durutnya itu nah. Berarti konotasinya adalah kita berlatih yoga, tapi lebih banyak sering untuk keluar. Sing mandiri ini yang paling. Padahal kita meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam, bahkan dari jauh untuk niki mantan. Badan saya, pikiran saya, jiwa saya, bukan lagi yang lain. Makanya saya berharap taruh dulu HP-nya. Kalau yang lain kampus seperti ini, taruh dulu HP siapapun telepon, taruh dulu. Kalau penting nanti telepon balik. Oh tadi ada telepon, tak telepon balik. Ada waktu, orang pasti ngerti. Jadi pada waktu itu memang teman-teman pikirnya pure pada diri. Karena ketika hal tersebut, HP kadang kalau mahasiswa kan mahasiswanya agak bangkeng-bangkeng ya. HP-nya sudah saya suruh silent tetap aja on. Sehingga ketika dia merasa penting, entah itu pacar dan sebagainya, dia ambil. Seandainya hal itu positif kan bagus ya, akan mendukung latihan. Tapi ketika kabar yang diterima itu tidak bagus, otomatis ketika latihan, apalagi diputusin minta. Misal nih kan, niki ampun duk aja yang ini tenang kan sing peragat nih kan, mungkin sakit yang ngaji. Karena apa? Udah di dalam udah berubah. Sehingga yang terjadi adalah kan gimana sih harusnya? Gimana ya? Sama saya nggak perhatikan lagi. Ketika sudah perhatian saya nggak ada di sana. Berarti pikirnya udah di luar. Mesti dia melakukan gerakan, berarti dia nggak ada connect sama tubuh. Ketika hal tersebut terjadi dan gerakannya keras dan pun perlu perhatian, tidak disalahkan kalau terjadi sebuah cedera pada tubuh. Hal itulah yang terjadi. Nih, nanti silakan kalau besok mau datang lagi silakan. Nih, mungkin agak sedikit kelasnya pasti akan sedikit berbeda. Nih, nanti juga Tian juga akan ngajak teman lagi supaya bisa banyak kita harinya dapat kelas. Karena kesibukan baik Tian, baik Kumala mampunya hanya hari Sabtu, uploadnya Sabtu Minggu. Ya baru hari ini. Sempat ada yang nanya hari efektif Senin, Selasa, Rabu, pagi, nggak ada gitu. Sementara Tia yang belum memungkinkan, nanti kalau ada teman yang join bisa ikut gabung untuk melatih, mungkin dia buka. Juga teman-teman yang manapun silakan.
hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ye, nanti aktivitas kembali seperti biasa, yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Yesus semua. Nanti kalau ada